Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin Grogol yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita ke masjid ini dengan niatan yang ikhlas dan suci untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita di setiap hari Jumat, di setiap hari berkumpulnya kaum muslimin khususnya laki-laki untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu bagi kita iman Islam itu harga mati. Tidak boleh ditukar dengan apapun. Baik itu harta, tahta maupun wanita. No way, kita nggak bisa terima. Berapapun besarnya harganya, berapapun setinggi apapun jabatannya dan secantik apapun wanitanya, kita nggak mau. Umat Islam dilarang untuk menukar akidahnya, keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ini selalu dipesankan setiap pekan, setiap hari berkumpulnya umat Islam, yaitu pada hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menetapi Islam sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kalau Israel menjemput kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat
Allah memanggil kita dengan panggilan yang manis, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah kaum muslimin, kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan kita di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apa saja. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi, umat Islam wajib berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dengan dinullah, wala tafarraqu, jami'an, semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Harus umat Islam itu bersatu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tali-tali yang lain. Kalaupun ada ikatan, kelompok, perkumpulan dan sebagainya, kita ikuti, boleh selama dibolehkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak dibolehkan, maka kita tidak boleh membuat ikatan-ikatan itu. Kaum muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita bisa mempertahankan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat? Maka kita wajib berpegang teguh kepada agama Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hablullah al-matin huwal Qur'an. Tali Allah yang teguh itu adalah Al-Qur'an. Maka kita harus, ya, wajib kita berinteraksi dengan Quran. Dan ada ayat-ayat tertentu yang wajib kita pegang sebagai simpul. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Ku itu sama dengan ki. Kalau ki itu tunggal, seperti doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina, dan selamatkanlah kami adzabannar, dari api neraka. Ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu, itu sama dengan ki tadi. Selamatkanlah kami, jagalah kami, peliharalah kami. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nahron, dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan qu anfusakum wa qaumakum, jagalah diri kalian dan bangsa kalian. Jadi tugas kita sebagai bangsa yang paling utama adalah menjaga bangsa kita jangan sampai tersentuh api neraka. Ini melebihi menjaga perbatasan.
melebihi menjaga perbatasan. Sedangkan menjaga perbatasan saja, kalau kita ikuti petunjuk Al-Quran sebagai metode agar menjaga ketakwaan kita, hukum menjaga perbatasan saja itu dahsyat luar biasa. Ya, isbiru wasobiru warobitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian kalau ada di perbatasan itu. Wasobiru, dan lebih sabarlah kalian dari musuh-musuh kalian. Warobitu, dan jagalah perbatasan kalian. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW bersabda, ribatul lailatin, bahwa ribat menjaga perbatasan di malam hari, satu malam itu pahalanya khairun, lebih baik, lebih besar min lailatul qadar, lebih gede pahalanya daripada pahala Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar saja khairum min alfi syahrin, lebih besar pahalanya daripada 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar itu setahun cuma sekali. Tapi menjaga perbatasan satu malam saja itu lebih baik daripada pahala Lailatul Qadar. Apalagi kalau menjaga perbatasan setiap malam selama 1 bulan atau selama setahun, tentu lebih gede lagi. Maka orang-orang seperti para sahabat, para tabi'in yang menjaga ketika mereka sudah ada di bentengnya Heraklius yang ada di Konstantinopel, itu sudah diduduki di perbatasannya oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang kuburannya ada di sana, yaitu di Istanbul. Itu kota Istanbul itu ditaklukkan selama peperangan selama 800 tahun. Berarti umat Islam yang menjaga perbatasan di situ menjaga selama 800 tahun. Pahalanya tentu sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya sangat luas sekali kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga agama kita, keimanan dan ketakwaan kita. Tapi kunci-kunci ayat kita mesti paham. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ternyata Ibnu Abbas mengartikan diri kalian itu juga termasuk bangsa kalian. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjaga bangsa Indonesia jangan sampai masuk ke neraka. Bagaimana caranya? Maka kita wajib untuk membentengi bangsa Indonesia dari berbagai ideologi-ideologi yang menyesatkan bangsa Indonesia dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideologi itu ada 3. Yang pertama, ringkasnya, substansinya adalah ideologi yang mengakui adanya Allah dan mengakui kekuasaan Allah untuk mengatur manusia. Dan ini dibenarkan oleh Islam. Yang kedua, ideologi yang mengakui adanya Tuhan tapi menolak kekuasaan Tuhan mengatur manusia. Ini yang disebut dengan ideologi sekularisme. Dan ini tidak dibenarkan oleh agama Allah.
Ini termasuk yang disebut oleh Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Believe it or not, percaya atau tidak, nanti kita buktikan di akhirat. Ideologi yang dan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Dan ideologi yang ketiga adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan, apalagi kekuasaannya. Ini disebut ideologi komunis, dan ini tidak dibenarkan oleh agama Allah. Bagaimana ideologi Pancasila? Sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, menyatakan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pendiri bangsa kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esanya itu siapa? Kita bisa lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 45, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah, dan Allah itu berkuasa. Oleh karena itu, ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah, dan mengakui kekuasaan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu Allah Maha Kuasa. Ini yang dibenarkan oleh agama Islam, dan inilah yang mesti diterapkan. Yang selama ini ideologi Pancasila prakteknya digeret, diseret ke sana kemari. Mungkin bisa jadi ideologi 2, bisa juga jadi ideologi 3. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menurut Ibnu Abbas, maka wajib bagi kita umat Islam untuk berdakwah, mengajak bangsa Indonesia agar mengikuti ideologi yang dibenarkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu ideologi yang pertama tadi, bahwa Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan mengakui kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kasiron kama amar wantahu manahakum wa hadar la'alakum tufrikuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat dan rahmat Allah, mari dalam khutbah kedua ini kita mantapkan diri kita, yakini oleh kita bahwa Islam adalah satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam membenarkan ideologi Pancasila yang mengakui keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak ada tempat di Indonesia untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam.
itu komunis yang bikin. Kalau ada orang yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila, itu komunis. Hati-hati. Dan Pancasila itu bukan komunis, juga bukan sekularis atau liberalis. Tapi alumni Timur dan Barat selalu mengarahkan ke sana. Saatnya menjelang tahun 2024 ini umat Islam tampil untuk membersihkan akidah dan ideologi bangsa Indonesia ini agar menjadi umat atau bangsa yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnatan nabi." Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian apabila berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu, khotib menyerukan pada umat Islam, nanti kita perlu melakukan langkah-langkah, kita minta tolong kepada para ulama, agar para ulama menyediakan ilmunya yang diwarisi dari para nabi, yaitu untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia ini bagaimana Pancasila menurut syarahnya, menurut Quran dan Sunnah, agar tidak liar bangsa Indonesia ini lalu ngambil dari orang-orang Barat maupun orang-orang Timur, akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan ini, Allah meridhoi niat dan langkah kita, dan kita mudah-mudahan nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk itu kita mohonkan kepada Allah juga agar para pemimpin di negeri ini yang hari ini masih gonjang-ganjing, agar tidak ribut sendiri, dan mereka-mereka yang selama ini melampaui batas, mengeruk harta negara, mengkorupsi harta negara, segera kembali bertobat dan mengembalikan harta itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mari harta kekayaan alam Indonesia yang paling kaya di dunia ini jangan diserahkan pada bangsa asing, tapi olahlah agar bisa betul-betul digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan cara memulai dari dasar, yaitu iman dan takwa kepada Allah, maka Allah sudah menjanjikan, walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu termasuk Indonesia, aman wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan rezekinya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan anak cucu yang mewarisi Indonesia yang akan memimpin dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika dinil Islam. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa khtim lana bi husnil khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.